Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada mempersiapkan diri untuk kulpaknya Bu Tiroto. Artinya kan barusan turun dari SGD ya. Nah, maksudnya ambil nafas gitu ya, udah jangan tenang, dari turun ke bawah nanti pusing. Pusingnya bukan karena apa, karena lapar kan, belum sarapan, ya. Iya, tapi nggak boleh terus berarti sambil dengerin kulpak terus ngemil. Sekarang sudah ditutup. Tadi boleh sebelumnya. Mari sama-sama baca basmalah. Dari hari Minggu kemarin sudah ada beberapa judul ya. Dan saya bahkan sudah pernah, tapi memang lewat Zoom. Jadi waktu itu cuma inceng-incengan gitu ya. Cuma sama saya nggak bisa lihat karena saya nggak menampakkan ini. Nah sekarang sudah pada tahu, saya memperkenalkan sebentar ya, bahwa saya bagian dari menu penyakit saraf atau neurologi yang diketuai sebagai kepala bagian Dr. Ken Wirastuti yang kemarin sudah pernah juga waktu pertama diberikan materi-materinya ya. Kemudian saya kebagian nanti setelah tumor ini ada epilepsi, kemudian ada infeksi kalau nggak salah ya, ada 4 nih. Tadi SGD-nya apa ininya? Stroke. Ya, epilepsi bisa saja terjadi pada kasus stroke ya. Tapi tadi stroke-nya stroke apa? Ischemic. Scale-nya sudah sampai mana? Apa? Pemeriksaan apa? Tulang belakang. Maksudnya pemeriksaan apa? Kayak lasik gitu? Iya. Kayaknya loncat-loncat ya, nggak mengikuti alur, nggak apa-apa. Nanti ketemu sendiri, dicocok-cocokkan ya. Jadi bagian saraf itu pemeriksaan sebetulnya ada urutannya gitu ya, dan harusnya, tapi nggak apa-apa, nanti kamu mengikuti aja. Artinya dari pemeriksaan pertama GCS gitu ya, itu nanti berarti kaitannya dengan perubahan kesadaran gitu ya, atau mungkin trauma ada tahu cedera kepala bagaimana dengan GCS-nya itu berapa, dan seterusnya, termasuk tulang belakang. Kalau udah tulang belakang, udah belajar untuk yang motorik belum ya? Iya, padahal ini kan sudah masuk di stroke, kan harusnya skillnya pas ada skill yang nggak apa-apa dipelajari sambil nanti akhirnya ketemu satu sama lain. Baik, ini epilepsi dan status epileptikus. Boleh ya saya duduk aja ya. Kalau yang misalnya masih ngantuk-ngantuk ya bisa ketutup pilar-pilar itu juga nggak apa-apa. Maaf aku duduk aja, kelihatan tuanya ya. Mengaku. Baik,
Jadi nanti sebetulnya epilepsi itu ada status epileptikus, ada epilepsi refraktor dan sebagainya ya, dan seterusnya itu sampai yang terakhir ya refraktor itu ya, yang awalnya ada observasi kejang ya, kemudian kapan dikatakan epilepsi dan epilepsi yang sampai refraktor. Sebagai outline-nya nanti kita akan menuju beberapa poin. Di sini ada mulai dari definisi, kemudian bagaimana dengan status epileptikus dan seterusnya ya sampai prognosis. Iya. Jadi istilah kejang itu bisa disebut dengan bangkitannya, bangkitan epileptik. Jadi ada gampangnya ya kejang gitu ya. Nanti kalau sudah di klinis akan, kalau pas kebetulan ada pasiennya akan tahu ya bagaimana yang disebut dengan kejang. Nanti ada beberapa yang disebut dengan bagaimana kalau epilepsi yang tonik-klonik atau tonik saja gitu ya. Nanti kalau bahasa awalnya disebut dengan klojotan ya, klojotan. Kalau tonik aja klonik gitu ya, klojotan. Nah, definisi dari bangkitan epileptik kemudian menjadi epilepsi sampai bahkan kalau yang sampai tidak bisa sembuh-sembuh status epileptikus. Bagaimana kalau kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau menghadapi pasien seperti ini jangan diberikan menunjukkan langsung membuat dia jadi depresi gitu ya. Tetap diberikan dalam keadaan suasana nyaman, menyenangkan. Nggak apa-apa Bu, Pak, misalnya putranya yang sakit, nggak apa-apa, asal minum obatnya teratur ya, gitu. Ya, mengakhirkan, membuat suasana tidak menambah depresi, karena epilepsi kan tentunya begitu tidak minum obat satu kali saja pasti dia akan kambuh. Kambuhannya bagaimana? Bisa langsung, bisa nanti, tapi suatu saat kambuh. Kalau sudah kambuh, cara kerja minum obatnya ya seperti yang awal lagi gitu ya. Makanya benar-benar kalau sudah menghadapi kasus epilepsi harus benar pintar memberikan edukasi, menyamankan ya, membuat pasiennya tidak semakin stres karena minum obat terus dan dosisnya harus benar. Kalau kadang-kadang memang ada efek samping, ini saya cerita dulu ya secara garis besar. Ada efek sampingnya yang terlihat kalau sudah minum obat sejak kecil sampai sudah dewasa, terlihat hipergingiva gitu ya. Kulit-kulitnya juga terlihat kayak urtikaria gitu. Ya kasihan memang, dia kan juga boleh untuk melakukan jenjang berikutnya. Kalau perempuan, apalagi nanti harus merit kan, harus ada perkawinan, nggak apa-apa, diberikan kenyamanan dalam edukasi, gitu ya. Baik, jadi bangkitan epileptik itu suatu tanda atau gejala yang timbul stres pintas, di mana akibat neuron di otak yang berlebihan atau abnormal dan sinkron. Artinya ada loncatan ion yang berlebihan gitu ya di otak itu, sehingga gangguan-gangguan aktivitas listrik di otak itu akan muncul baik secara fungsional maupun strukturalnya, yang mana penyebabnya itu kalau yang epilepsi terprovokasi itu dapat diidentifikasi, sedangkan bangkitan epilepsi yang tidak terprovokasi tidak dapat diidentifikasi, seperti itu.
Lanjut aja. Ini sebagai epidemiologinya, populasi ini 8-10% mengalami bangkitan epileptik dan 2-3% berkembang menjadi epilepsi. Ini karena gara-gara mungkin kurang edukasi atau dia kan banyaknya masyarakat dari yang SDM-nya kurang atau memang yang sudah berdedikasi gitu ya, macam-macam. Angka bangkitan epileptik itu terprovokasi mencapai sampai 2939 kasus per 100.000 penduduk per tahun, di mana pria usia dewasa muda dan lanjut ini sebagai dominasi. Angka bangkitan epileptik itu yang tidak terprovokasi di sini hampir kurang lebih hampir sama ya, agak banyak sedikit per 100 penduduk tahun. Nah, ini fisiologi aktivitas otaknya. Ya, di sini disebutkan karena adanya aktivitas otak terjadi karena perpindahan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di sini ada gambaran penampang sinap yang menunjukkan kenormalan dulunya. Dari sekresi neurotransmitter ini berpindah ke elektrolit sehingga terjadi depolarisasi, hiperpolarisasi dan repolarisasi. Sehinggalah terjadi potensial eksitasi dan inhibisi pada sel neuron. Sedangkan yang ke potensial eksitasi ke korteks, yang potensial inhibisi ke sel interneuron. Nih. Apa saja yang eksitator itu? Di sini gambaran yang menunjukkan reseptor dan kanal elektrolit pada eksitasi, ya, gambaran yang di sini eksitasi, kemudian inhibisi, di mana yang eksitatori itu ada glutamat, kemudian asetilkolin, norepinefrin, epinefrin, serotonin dan histamin. Sedangkan inhibitori ada GABA, glisin, nitrik oksid dan histamin. Jadi elektrolit yang berperan dalam aktivitas otak itu NaCa, kalium dan magnesium. Ya. Begitu juga berikutnya ada GABA di sini merupakan neurotransmitter yang disintesis dari glutamat oleh ini ya, glutamic acid picarboxylase dengan bantuan vitamin B6 di sini di terminal presinapnya. Ya. Sehingga terlihat di sini ada proses terjadinya aksi potensial neuron. Apa sih yang menyebutkan bangkitan epileptik di sini? Ya, gambaran di sini menunjukkan keseimbangan di sini eksitasinya yang sampai turun ini ya. Hipereksitabilitas sel neuron sini, sedangkan inhibisinya masih di atas, sehingga terjadilah paroxysmal depolarization state. Ya, ini kalau masih aktivitas yang normal seperti ini, tapi kalau yang abnormal ada mutasi kanal kaliumnya di sini ya. Ada klasifikasi bangkitan epileptik. Di sini tahun 2017 masih berlaku ya, International Against Epilepsy Classification dari Seizure State. Kalau disebut dengan onset vokal, ya, di sini ada beberapa baik non-aware maupun impaired ya dari awareness-nya. Kalau ya ini nanti bisa dibaca beberapa macam ini, nggak usah saya bacakan. Begitu juga di sini ada onset general secara umum ya. Bagaimana bentuk motornya, kemudian non motornya. Kalau non motor ada yang kita sebut dengan absen.
Aksan bisa disebut dengan lena, ya. Aksan atau lena bisa, atau petimal, ada beberapa pembacaan gitu ya, nama lain. Ini banyak terjadi orang-orang yang nggak terasa ya, orangnya kayak ngelamun, bengong gitu, tahu-tahu bawa pulpen jatuh, dikirain biasa aja. Kalau sering terjadi harus ada perhatian, ada sesuatu ini. Coba diperiksakan ke EG, terlihat gambaran yang khas. Beda dengan yang tadi, selalu saya mencoba membandingkan dengan yang normal. Kalau ngelamunnya usia Anda kan ngelamun karena mikir sesuatu ya, tanda kutip. Maksudnya belum ada transferan gitu loh ya. Jangan mikir yang enggak. Aduh itu mengilhami betul kali ya. Apa dia lagi bangkitan ya? Di depan nomor 2 itu. Kasihan. Saya kasihani aja. Tidak akan marah saya. Oh iya, minta maaf sudah. Baik. Kalau ngantuk maksudnya di depan kelihatan, kalau mau bilang saya mau ngantuk dok. Iya nih. Lalu yang omset yang tidak diketahui di sini ada juga motor maupun non motornya ya. Kemudian ada juga unclassified. Ya, kita lanjut dulu. Nah ini beberapa contoh gejala klinis dari tiap bentuk bangkitan epileptik. Jalan ada berjalan tapi tidak jelas di sini. Kemudian ada postur kaku sebelah aja. Ada juga bicara yang tidak jelas. Bicara tidak jelas itu bukan berarti harus epilepsi ya. Maksudnya pasti ada rentetan yang lainnya. Kemudian suka meraba-raba tanpa tujuan. Nah, ini entah gatel atau apa, kalau yang normal ya. Kalau ini memang karena epilepsi. Asumsinya yang bagus-bagus saja ya, jangan yang aneh-aneh. Bangkitan vokal namanya di sini ya. Bentuk bangkitannya tergantung letak fokus epileptiknya di otak. Kasus-kasus saraf yang seperti ini biasanya pada stroke, kadang vokal, hanya sebagian. Ya. Tapi tidak kemungkinan bisa karena cedera kepala juga bisa, ya. Macam-macam ya. Di antaranya itu dapat menyebar ke bagian otak yang lain, bahkan ke sisi kontralateralnya. Makin luas otak yang terlibat menyebabkan penurunan sadaran. Jadi awalnya vokal, tahu-tahu jadi umum. Ya. Kalau yang bangkitan umum tonik kronik pasti diikuti penurunan sadaran. Bangkitan berupa kehilangan sadaran diikuti mata melotot, tertarik ke atas, kemudian ada sentuh tubuh kontraksi tonik, selanjutnya diikuti gerakan menghentak yaitu klonik berulang-ulang simetris di seluruh tubuh. Kalau umum seperti itu. Ada istilah nanti simplex dan kompleks. Yang disebut dengan simplex, epilepsi simplex itu berarti tidak diikuti kesadaran yang menurun. Sedangkan yang kompleks pasti ada penurunan sadaran. Maksudnya begini, dia vokal tapi sadar. Epilepsi simplex parsial, epilepsi parsial simplex. Nah itu berarti vokal tanpa penurunan sadaran.
Kalau yang kompleks pasti ada epilepsi parsial kompleks, walaupun parsial tapi diikuti penurunan sadar. Ada istilah nanti seperti itu. Bangkitan tonik, kontraksi seluruh otot yang berlangsung terus-menerus, berlangsung selama 2-10 detik hingga beberapa menit disertai hilangnya kesadaran. Lanjut. Nah ini contoh bangkitan klonik, kelojotan seluruh tubuh. Kontraksi seluruh otot berlangsung terus-menerus, berlangsung 2-10 detik hingga beberapa menit disertai hilangnya kesadaran. Kamu kalau tahu pasien jatuh di jalan seperti itu, kamu lari pasti ya, karena apalagi belum tahu apa itu gitu ya, belum pernah baca lagi ya. Harusnya bagaimana kalau mau menolong? Kan kasihan loh di jalan, udah langsung dia nggak sadar kan waktu ini, kemudian ngeces, bahkan lidahnya kadang-kadang tergigit. Bagaimana kalau kasus seperti ini? Paling tidak melonggarkan semua yang ada pada tubuhnya, kemudian menempatkan pada yang nyaman. Misalnya di tengah jalan atau agak dipinggirkan atau yang nyaman, kemudian dikendor-kendorkan semua. Ya misalnya pakai itu, pakai pinggang itu ya harus dikendorkan gitu ya. Dibiarin aja, nggak usah. Nanti dia cuma sebentar. Habis itu baru dia nyadar, baru dikasih minum boleh. Kalau waktu kejang sih nggak boleh. Pokoknya semua, misalnya pakai jaket, dia dilepaskan. Yang misalnya pakai yang bagian nafasnya kurang ya dibenar-benar semuanya. Tapi terus ditutup gitu ya. Dilonggar, dibuka boleh, tapi terus ditutup. Nah seperti itu. Tunggu sebentar, nanti habis itu dia enak. Ternyata dia sudah sering seperti itu, misalnya karena lupa nggak minum obat, bisa saja. Aku nggak pernah minum obat, itu justru terlihat nanti dalam badannya banyak luka-luka karena sering jatuh. Terlihat sekali. Beda dengan nanti yang epilepsi konversi, ya, epilepsi absan, bukan absan, konversi atau epilepsi yang bukan epilepsi artinya ya, dia memposisikan minta ada perhatian dari sekitar. Jadi kejangnya itu milih tempat, nggak mau dia yang keras, yang sakit. Nanti setelah kelihatan, oh itu pacar saya, biar diperhatiin. Langsung dia kayak pedang gitu. Pokoknya menunjukkan seperti orang kejang, nggak taunya terlihat sekali beda. Di tangannya itu kayak kartu pedal ini. Misalnya naik gunung, kedinginan gitu ya. Nah, bareng sama temennya yang kira-kira pendekatan gitu ya. Nah, akhirnya dia menunjukkan kekejangannya. Kekejangannya lucu ya. Artinya dia hanya butuh untuk perhatian. Sehingga dia kelihatan kayak kejang, semua bingung. Dia sudah menempatkan tempat yang hangat, tidak yang dingin-dingin. Cuman kurang hangat. Nah, gitu. Tangannya tuh seperti kartu pedal gitu. Nah, gini. Gitu-gitu ya. Bukan kejang, tenang aja ya. Temennya yang tahu biarin. Nanti bisa kasih teh manis gitu ya. Udah sembuh. Itu konversi histeris namanya ya. Banyak yang salah awam mengatakan, oh tadi kejang dia. Tenang aja gitu ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, bangkitan mioklonik, gerakan kontraksi involuntar mendadak dan berlangsung sangat singkat, ya, tanpa disertai hilangnya kesadaran. Durasinya hanya 10-50 detik. Menyentak gitu ya. Bawa buku ini lagi ya. Bawa buku atau buku
dan lain-lain ya. Bentuk bangkitan mioklonik. Yang berikutnya atonik, kehilangan kekuatan ototnya mendadak, tidak ada tonusnya gitu ya, tahu-tahu lunglai gitu. Bangkitan ditandai biasanya hilangnya tonus mendadak. Bentuk bangkitan bisa berupa jatuh ke kepala menunduk, pemulihan pasca iktal yang cepat sekitar 1-2 detik. Tahu-tahu lunglai. Atoniknya. Berikut bangkitan absen yang atipikal. Nah ini bengong, melamun. Bentuk bangkitannya seperti ini. Nah, bentuk bangkitan berupa hilang kesadaran atau pandangan kosong. Coba aja kamu lihat sekarang temannya sebelahmu, ada nggak? Berlangsung singkat dalam 2 detik. Ternyata dia mikir-mikir, aku tadi naruh kunci mobil saya taruh mana, itu bingungnya karena itu. Kamu kagetin, hei kamu lagi apaan gitu. Nanti jawabnya seperti itu. Tapi ini bukan ya, kalau itu yang kita normal ya, mikir-mikir yang lain dengan awitan yang sangat mendadak dan berhenti mendadak juga. Sekarang ke etiologi. Bangkitan epileptik yang terprovokasi dalam intrakranial dan ekstrakranial. Yang tidak terprovokasi ada gangguan fungsional dan gangguan struktural juga. Oke, lanjut aja. Di sini bangkitan epileptik itu dapat terjadi dalam 7 hari pertama. Bangkitan terprovokasi berkaitan dengan etiologi dan awitan terjadinya bangkitan epileptik pada saat gangguan otak akut, yaitu gangguan metabolik. Metabolik itu bagaimana? Misalnya hiperglikemi gitu ya. Metabolik ya. Jadi kalau pasien di IGD ada kasus kejang, makanya harus diperiksa gula darahnya dulu dan elektrolit tentunya. Kemudian anamnesis, apakah memang dia bangkitannya karena ada epilepsi aslinya atau memang sekunder. Oh ternyata misalnya dia sebelumnya di rumah sudah demam-demam. Nah beda lagi, kalau demam berarti infeksi, mungkin yang kena di meningnya. Nggak terasa dia ternyata demamnya sudah beberapa hari di rumah, nyeri kepala dan diikuti ada kejang. Beda lagi dengan dia kejangnya sedang menurun, lemes, ternyata gulanya sampai 900. Nah, udah kena itu metabolik ya. Tapi kalau curiganya memang bukan yang metabolik, yaitu di otak struktural, bukan CT scan ya, tapi nanti diperiksa berikutnya adalah ada pemeriksaan penunjang yang khas untuk epilepsi, namanya EEG. Apa itu? Elektroencephalografi. Boleh CT scan kalau curiganya memang ini sekunder. Oh bisa saja ya dari stroke-nya. Atau kalau infeksi kejangnya nggak perlu diperiksa dengan CT scan. Ya. Karena infeksi. Nah ini tadi gangguan otak akut bisa akibat metabolik, toksik, struktural, infeksi atau inflamasi, disebut dengan bangkitan simptom akut atau akut symptomatization. Nah ini kalau disebabkan dari intrakranial, ada tadi saya sebutkan bisa stroke, bisa infeksi, bisa karena trauma kepala,
bisa karena yang ekstra nanti, kalau ekstra itu itu nih bisa karena elektrolitnya gitu ya, atau metabolik dan seterusnya di sini. Nah, kalau yang stroke di sini disebutkan penyebab utama bangkitan simptom akut pada orang dewasa mencapai 3-6%, yaitu kalau yang perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid, ya, kalau ada perdarahan itu meningkat sampai 10-16%. Faktor risiko yang meningkatkan kejadian bangkitan simptomatik akut pada pasien stroke yaitu ada keterlibatan di selain kortikal, infak total, sirkulasi anterior, dan stroke transformasi perdarahan. Jadi memang ini adalah sumber-sumber epilepsi ya, ada di kortikalnya, infak yang sudah menyeluruh, jadi seluruh baik hemisfer sinistra maupun dekstra itu ada terjadi ischemik gitu ya, sehingga mengenai korteks semua itu pasti ada kejangnya. Kalau infeksi ada encephalitis virus dengan DCS juga disebutkan kurang atau sampai dengan 12 juga akan terjadi, yaitu faktor independen yang signifikan terjadi bangkitan simptomatik akut mencapai 23%. Ya, ada encephalitis. Makanya kalau sudah sampai encephalitis itu biasanya diikuti ada kejang. Kalau meningitis belum tentu, kecuali kalau sudah meningoencephalitis, nah itu ada kejangnya. Trauma kepala dapat terjadi bangkitan simptom akut sesaat sesudah trauma atau dalam masa akut. Kalau sudah terlihat ada perdarahan PCS dengan cedera kepala berat itu, perdarahannya kan sudah banyak sekali, itu mengganggu semua area di korteks, akan kejang. Nah ini sekarang yang ekstrakranial itu selain gangguan disebutkan tadi gangguan metabolik, ya, di sini juga terlihat bangkitannya umum, tonik-klonik, tidak sadar ya, kelojotan. Jadi kalau menulis keluarnya dari kasus kejang metabolik, datang dengan kejang kelojotan penurunan kesadaran, ya, misalnya kelojotan. Tonik-klonik itu bilang kelojotan. Bangkitan umum berarti dia penurunan kesadaran. Nah ini ada parameter metabolik macam-macam dari gula, kemudian elektrolit. Bila mana kurang dari 36 atau lebih dari 450. Nah, natrium juga, nah ini harus mengoreksi hal-hal yang abnormal di elektrolitnya. Dan juga terjadi pada encephalopati hepatikum. Kemudian encephalopati hipoksia juga bisa di sini menyebabkan bangkitan epileptik. Tata laksana untuk yang terprovokasi menitik beratkan pada etiologi yang mendasari. Bila etiologi itu dapat segera diatasi, obatnya tidak diperlukan. Ya, jadi cukup sementara. Pada beberapa kasus sulit diatasi dan terdapat risiko tinggi terjadinya bangkitan epileptik yang berulang sehingga menyebabkan peningkatan TIK, tekanan intrakranial atau komplikasi lainnya. Obat anti epilepsinya dapat diberikan dengan tetap mengutamakan tata laksana penyakit dasarnya. Bangkitan epileptik yang tidak terprovokasi terjadi tanpa adanya kondisi klinis yang menjadi penyebab terjadinya bangkitan atau bangkitan itu sudah melebihi dari interval waktu bangkitan simptom akut. Apa saja di sana penyebabnya? Gangguan fungsional,
Contoh di sini mutasi genetik pada kanal ion. Yang struktural, gangguan otak struktural yang bersifat statis atau menetap. Nah, di sini gambaran CT scan terlihat otaknya tidak penuh dari sejak awal ya. Waktu kelahiran sudah nggak normal, ternyata ada gambaran encephalomalacia. Bisa saja karena trauma juga bisa. Tapi kalau dari dulunya sudah terlihat dia gambarannya otaknya kecil, gitu ya. Nah, di situ bangkitan simptom remote. Kemudian gangguan otak progres. Nah, ada kata progresif itu kemarin saya sudah menyinggung tentang tumor ya atau kelainan degeneratif. Khasnya onset penyakit tumor ada kata-kata progres. Jadi kronis progresif. Tapi kalau stroke onsetnya mendadak atau akut. Kalau tadi nyeri tulang belakang, pinggang itu berarti kronis. Kronisnya mungkin pelan, gitu ya. Selain itu berarti tumor atau kanker itu kronis progresif. Kalau nanti anamnesis diajari, sudah sampai anamnesis? Sudah ya? Belum toh? Oh, baru pertama. Harusnya anamnesis ya. Kalau misalnya anamnesis nanti kan ada beberapa pembagian. Fundamental 4, stress 7. Belum ya? Apa itu gitu ya? Sudah belum? Kok ada belum? Sudah belum? Gimana sih? Iya, ya dasar tentunya yang saya maksud. Kalau sudah dasar mau masuk mana aja bisa. Mau saya cerita bagaimana cara penulisan omset gitu loh. Saya mau mengarah itu tadi. Mbak yang sana bangun ya. Memang nggak ada yang tidur kok ya. Saya cuma ngeliatin aja. Jangan langsung marah sama saya loh. Iya, anamnesis itu penting sekali buat kamu. Ini saya jadi semangat ke anamnesis nanti. Karena nanti kalau sudah di klinik, kemudian selesai kamu sebagai dokter lini pertama, dokter umum. Andalannya ya anamnesis. Berikutnya referral, ya. Sehingga dipahami betul anamnesis. Kenapa saya tadi karena tergerak ada kata-kata progres ya. Jadi onset itu masuk pada stretch 7, benar kan? Ya. Itu menjawabnya stretch 7. Ya ini jenis-jenisnya apakah akut, apakah kronis pelan, apakah kronis progresif. Nah, gajah jawabannya ya, nggak usah memberi kalimat macam-macam. 5 hari yang lalu enggak. Tipenya apa gitu aja, ya. Lanjut, ngelantur nanti ke anamnesis. Saya menggebu-gebu kalau anamnesis karena pengen kamu tuh bisa di anamnesis. Soalnya anamnesis di saraf dengan tempat lain beda loh. Cara penulisan kualitas kuantitas, coba kamu apa Mbak? Kalau kualitas itu bagaimana? Siapa yang mau ngomong keras? Boleh. Kualitas. Katanya sudah. Sudah apa belum toh? Ya. Kalau kualitas tuh sensasinya seperti apa? Nyerinya cepot-cepot atau hijau-hijau? Semacamnya kalau yang kuantitas ya itu sudah boleh 60% lah ya. Ada yang mau nambahin 80%? Biar nggak ngantuk lah ya, kita setelah seperti ini dulu.
kan sudah diajari. Belah nah, sisi sana. Yuk. Ayo, gerembeng-gerembeng tok. Kayak masnya loh. Iya mbak, ayo mbak. Hah? Itu maksudnya, jadi seberapa anunya ya, seberapa nyerinya, seberapa penyakitnya gitu maksudnya. Keluhannya itu hilang timbul, hilang timbul gitu ya. Ini di depan, Gak apa-apa ayo. Melek. Yes, ada lagi enggak? Ya, tidak. Kalau nggak ada, kelamaan nanti. Jadi kalau kualitas udah jelas-jelas harus menjelaskan keluhan utama. Ya, keluhan utama kan singkat-singkat. Ya kan? Keluhan utama itu singkat dan bahasanya bahasa lugas, bahasa Indonesia. Jangan bahasa dialeknya pasien masing-masing kamu tulis persis di situ. Ya. Kalau kamu orang Batak ngomong Batak, ngomong Banyumas, jangan. Ya, tetap bahasa Indonesia yang lugas, singkat, sehingga membuat dia masuk ke rumah sakit itu apa, periksa itu apa. Nah, itulah kamu menjelaskan sejauh mana dia keluhannya. Kalau misalnya tentang tadi dia mau cerita tentang nyeri kepala ya. Nah, nyeri kepala dia cekot-cekot kah atau nyeri kepala yang muter. Kalau kamu sudah punya mindset ini mau saya masukkan migrain atau TTH, tension type headache, apa cluster gitu. Itu udah punya. Nanti akan saya jelaskan di bagian kualitas. Begitu juga epilepsi. Kejang misalnya, kejang, kamu semua sadaran. Ya kamu menjelaskan di kualitasnya itu ini kelihatannya ke ini. Akan saya urai. Iya boleh. Enggak, nanti yang bawah cukup. Oh. Iya. Gini, sudah. Terima kasih. Semangat di anamnesis ya. Lain kali kita menggebu lagi di anamnesisnya. Itu pokoknya khasnya. Sekali lagi, kalau kualitas dengan kuantitas, ingat jangan menjelaskan tentang berapanya ya, kuantitasnya, jumlahnya jangan. Harus ada kata-kata ADL-nya, activity daily of living-nya, perlu bantuan orang lain sejauh mana dengan kasusnya itu. Udah itu aja, saya hanya menekankan situ, kuantitas. ADL, bantuan orang lain sejauh mana dari kasusnya tadi, ya kasusnya masing-masing. Udah itu, saya hanya kualitas, kuantitas bisa menguraikan. Kita lanjut tadi yang menurut kejadian bangkitan epilepsi unprovoked untuk yang berulang sangat tinggi di sini. Oke, maka risiko bangkitan ketiga mencapai 70%, bangkitan keempat 76%. Ini yang tidak terprovokasi ya. Risiko berulang akan lebih tinggi lagi bila ada pemeriksaan neurologis yang abnormal, pencitraan abnormal. Pemeriksaan EEG menunjukkan gambaran epileptiform, yaitu gelombang tajam, ya, spike wave. Diperlukan pemberian obat epilepsi rumahan. Apabila didapatkan etiologi yang menetap, pemberian ini diberikan bersama-sama dengan terapi definitif. Ya, masih berapa? Masih banyak ya? Oh, 50 menit kok ya.
Salah nih 50 menit. Ya, definisi epilepsi. Gangguan otak ditandai adanya faktor predisposisi secara terus-menerus untuk terjadi suatu bangkitan epileptik. Juga ditandai adanya faktor neurobiologis, kognitif, psikologis, konsekuensi sosial akibat kondisi tersebut. Ya. Jadi untuk menekan diagnosis secara klinis, ILE tadi ya internasional tadi ya mengeluarkan definisi operasional epilepsi. Dikatakan epilepsi ini yang berlaku minimal 2 kali bangkitan tanpa provokasi atau refleks dengan jarak antara 2 bangkitan tersebut lebih dari 24 jam. 1 kali bangkitan tanpa provokasi atau refleks dan kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan sama dengan bila terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau bangkitan refleks. Yang ketiga, sudah ditetapkan diagnosis sindrom epilepsi oleh dokter yang kompeten. Nah, ini beberapa gejala ya sindrom di sini. Jadi bangkitan refleks, bangkitan yang muncul segera dalam detik atau menit sebagai respon atau suatu stimulus spesifik eksternal ataupun internal seperti stimulus visual, taktil, proprioseptik dan adrenerginik. Apa lagi? Ini aja ya. Diagnosis dan klasifikasi epilepsi dari anamnesis. Di sini kemudian pemeriksaan fisik dan status neurologisnya untuk mencari definisi neurologis vokal atau diffus yang dapat berhubungan dengan bangkitan. Jadi kalau ada OSCE, epilepsi, pemeriksaan fisiknya bagaimana? Ya kamu cari kalau memang dia ada pemeriksaan defisit neurologis yang lain, artinya dia ternyata selain epilepsi ada gangguan iskemik misalnya, ya berarti diperiksa motoriknya, ada kelemahannya bagaimana gitu ya, atau mungkin karena infeksi, ya misalnya meningitis berarti kau kuduknya dan sebagainya. Anamnesis saya kira sudah banyak di sini nanti bisa dibaca. Kemudian pemeriksaan penunjang tadi pertama adalah EEG, pencitraan otak ini kalau bila memang memungkinkan yang ada defisit neurologisnya. Laborat tentu elektrolit, jangan lupa sama kadar gula darah dan tentu juga bisa saja fungsi yang lain ginjal maupun albumin. Pemeriksaan penunjang lainnya, nah ini kalau memang meningitis LP penting ya, dan EKG rekaman jantung juga yang mempengaruhi. Ini dokter siapa yang berikutnya? Hah? Yang keras? Dokter siapa? Dokter siapa mas? Oh bu, oh masnya bukan Sarah. Jawab menu Pak namanya. Aku gugup ini. Kemana nih langsung? Kok masih ini? Nah, belum status refleksi lagi. Ini besok diteruskan aja ya. Nanti janjian aja bila perlu, kalau memang susah ya pakai izin, ya. Saya nggak enak sama yang meneruskan gitu. Mohon maaf bila saya kurang efektif banyak memberikan ngomong-ngomong tadi ya. Apa yang saya berikan hari ini semoga membuat menginspirasi Anda lebih banyak belajar. Dan saya berdoa kalian juga selalu sehat senantiasa ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa qolaatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.